Ini sebuah masjid yang berdiri kokoh dan bersinar pada siang hari. Gimana sih kamu masih baca kitab keuangan itu yang paling benar sama aku paling benar dan suka. Saya orang punya keyakinan masing-masing sih kak. Aku nggak ada keyakinan kamu dan kamu ada keyakinan saya juga. Menurut saya gimana? Kamu paling benar sama aku paling benar kalau kamu nggak benar sama aku, kamu bakalan apa? Kita tidak ada kebijakan seperti itu. Setiap atas mampunya jalan sendiri. Kita tidak benar memaksakan keyakinan orang lain. Tapi lagi itu kenyataannya pulang sama aku itu paling benar, paling unggul. Tapi di sekolahan itu kalian yang sudah diajari dengan toleransi sama teman yang beda agama. Alah, itu kamu masih kecil, masih belum tahu mana yang benar yang salah. Kamu udah gede, kamu juga tahu kalau kamu yang paling dekat sama saya. Kalau itu ada di hati kamu kita, cuma dalam bahasa kak, perkembangan orang lain. Intoleransi seperti ini justru langsung sebenarnya. Betul sekali, nah, jadi menghargai perbedaan itu indah. Kita bisa belajar banyak hal dari perbedaan itu. Kita kalau memaksakan kehendak itu hanya akan menunjukkan kebersamaan. Tapi aku cuma ingin kalian semua itu sama. Sama itu bukan paksaan, sama itu pilihan hati. Bukan dalam masalah atau dalam hal lain. Jangan dalam masalah itu dalam hal lain, ada yang lebih baik. Bukan gak semua akal yang berbuat baik. Nah, bahwa harus ada itu sama diri saja. Iya Pak, aku bikin satu cuma dari yang berbeda-beda. Kalian semua salah, kalau aku kan paling benar dan paling unggul. Pada siang hari di sebuah desa, tepatnya di depan teras rumah sederhana. Masuk. Ayo permisi. Wah, sekarang rumahmu bagus ya, Bian. Terakhir kalau kesini tidak sebagus ini. Jelas kamu, apalagi sekarang aku bisa foya-foya dengan hasil panen kemarin. Aku bisa membeli semua yang aku inginkan. Tapi Bian, kamu harus ingat, kamu harus menyisihkan beberapa uangmu untuk ditabung, untuk keperluan di masa depan yang akan datang. Kan kita tidak tahu. Tidak perlu. Uang ayahku tidak akan habis sampai 7 turunan. Kamu tahu sendiri kan seberapa kaya aku. Bian, permisi, aku ingin izin pakai toilet ya. Silahkan, ada di belakang. Oke, permisi. Abian. Silahkan tuh. Iya, apa kabarmu? Maaf, kalau bisa begini. Kabarku baik. Bagaimana denganmu? Sebenarnya aku sedikit ada kesulitan. Usahaku sedang sepi dan aku butuh modal untuk memutar kembali. Dan kupikir kamu bisa membantuku dengan meminjamkan sedikit uang, tidak banyak, hanya untuk modal awal saja. Aku berjanji akan mengembalikan setelah usahaku lancar lagi. Jadi begitu. Aku berhati dengan kesulitanmu, tapi jujur saja, kondisi keuanganku saat ini juga sedang tidak terlalu baik. Hasil panen terakhir kurang memuaskan dan juga ada hal lain yang mendesak. Bukannya aku tidak mau membantu, tapi memang kondisinya yang sangat sulit. Begitu, tidak apa-apa Bian. Makasih sudah mau mendengarkanku. Mungkin ini bukan waktu yang tepat. Loh, anak sudah bertemu sudah dulu ya, Bian. Ada keperluan apa? Oh Muhammad, iya hanya silaturahmi saja. Silaturahmi sambil menjalankan sesuatu yang penting. Bukan begitu, anak. Aku lihat wajahmu sudah sedikit murung. Sebenarnya saya sedang butuh bantuan untuk modal usaha kecil saya dan saya mencoba bertanya kepada Abian. Lalu bagaimana, Bian? Bukankah belum lama ini kamu menjual sebagian besar hasil panenmu dan katanya hasilnya lumayan cukup? Iya, tapi uangnya juga saya gunakan ke keperluan lain. Oh begitu ya, Bian.
Aku tahu kamu sudah ada pertimbangan sendiri, tapi ingatlah, kita hidup di desa ini itu bertangga, dan berbagi itu penting. Dan rezeki itu seperti air yang mengalir. Jika kita semua berbagi, insya Allah rezeki itu akan bertambah. Dan untuk anak, jangan berkecil hati. Mungkin ini belum rezeki, tapi ingatlah, orang-orang yang mau berusaha pasti selalu ada jalan keluarnya. Dan jika kamu butuh tempat untuk bercerita, datanglah ke rumahku. Rumahku akan selalu terbuka untukmu. Dia rezeki itu titipan, dan tetangga adalah keluarga terdekat kita. Kalau begitu, aku permisi dulu. Selamat siang. Lapangan kosong di belakang sekolah. Sore hari setelah jam pelajaran usai. Saya datang juga alam para itu. Kami bukan mencuri, kami juga tidak ingin mencari masalah seperti peristiwa kemarin. Sekarang mau kalian berkaitan? Oh ya, kalau kemarin teman-teman kalian dari anak itu kan mereka duluan yang jadi gara-gara dan berdasarkan fakta. Udah jadi pancing. Harga diri kami tidak akan bisa diinjak-injak. Kalian harus membayar mahal atas perbuatan teman-teman kalian, bangsat. Kami juga sudah minta maaf dari kejadian itu. Kami juga sudah memberikan tegas kepada mereka. Lalu apa yang kalian mau? Kami mau kalian merasakan apa yang teman-teman kami rasakan. Sudah dengan seperti ini, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita bisa bicara baik-baik. Bicara baik-baik setelah apa yang kalian lakukan. Sekarang kita selesaikan secara jantan. Tapi setidaknya pendapatku lebih baik daripada sifat busukmu itu. Allah basa-basi, bilang saja kalian tidak berani melawan kami. Ya aku mohon. Kamu cuma saja lemah. Bagaimana kalian? Kalian berani melawan kami atau tidak? Kami tidak ingin berlain, enggak. Tapi kalau kalian memaksa, kami tidak akan lari. Nah, itu baru benar. Ayo kita hajar. Di sebuah altar musyawarah, di tengah-tengah percakapan antar pembicaranya. Baik, setelah kita melakukan musyawarah, sepakati kegiatan komunitas bulan depan adalah bakti sosial membersihkan lingkungan pada minggu pagi dengan tim divisi kebersihan baik koordinator. Apakah semua setuju? Setuju. Saya rasa ini keputusan yang baik. Kegiatan bakti sosial memang bermanfaat dan tim kebersihan yang paling kompeten mengkoordinir. Saya juga mendukung keputusan ini. Bentar, aku nggak setuju sama hasil ini. Seharusnya kegiatan kita itu pelatihan kewirausahaan untuk anggota, bukannya malah bersih-bersih yang nggak ada manfaatnya kayak gini. Bunga, usulan soal pelatihan kewirausahaan sudah dibahas, tapi hasil musyawarah mayoritas memilih bakti sosial. Kita harus menghargai keputusan bersama. Menghargai gimana? Usulanku jauh lebih visioner dan bermanfaat jangka panjang untuk komunitas ini. Kalian nggak tahu potensi apa yang bisa kita gali dari pelatihan ini. Pasti ada yang nggak beres dari musyawarah tadi. Enggak, jangan bicara seperti itu. Proses musyawarah sudah dilakukan secara terbuka dan setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Kita harus menerima hasilnya dengan lapang dada, bukankah kita selalu menjunjung tinggi atas musyawarah dan mufakat. Bunga, kita sudah sepakat untuk mengikuti hasil musyawarah ini. Kalau semua tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu apa gunanya kita musyawarah dari awal? Tapi usulanku jauh lebih baik. Pasti ada beberapa anggota yang nggak paham betul tentang pelatihan ini. Aku yakin kalau dijelasin lagi, mereka akan sependapat denganku dan mendukung usulanku. Bunga, kita tak bisa mengulang musyawarah hanya karena satu penolakan. Itu tak adil bagi yang sudah setuju. Mari kita hormati keputusan bersama. Inilah esensi dari sila keempat Pancasila yang kita junjung tinggi. Pokoknya aku nggak setuju. Kalau kegiatannya tetap bersih-bersih, aku nggak akan ikut dan akan memboikot acara ini. Lihat saja nanti. Pada siang hari, di sebuah pasar yang ramai. Iya. Ya, Karena tidak tahu jabrak naik nasi, katanya akan panen. Tapi anehnya udah besar malah penuh. Ini pasti permainan mereka lagi. permainan. Ini bukan permainan tadi. Ini namanya masak. Sudah berapa bulan kita dulu jualan saya bisa buat makan keluarga. Sekarang buat beli modal saja susah. Mereka itu buta, kita sama mereka. Kita sudah tidak ada karena kita. Tapi apa jawaban kita? Mana jadi manusia? Kosong. Katanya waktu tapi kok malah jadi waktu
lihat aja di sini pembangunan terus kedua masuk kita ini maksimal. Ini semua sektor sama sektor. Anak saya yang mau masuk sekolah negeri aja susah. Makanya gratis. Tapi apa? Asli aja sih butuh biaya inilah itulah yang nggak jelas. Sedangkan anak usia dan mereka bisa bersekolah di mana aja dengan mudah tanpa biaya. Ini adil. Di mana letak keadilannya? Kita di sekolah yang hujan, kepanasan, mereka punya makanan tiap hari. Kita di rumah kita punya siapa? Katanya akan belum kecil. Mana buktinya sekarang ini malah diingat-ingat. Saya sudah Saya juga, ini saya percaya sama pemerintah. Tapi sekarang hanya dimana saya paham dari sejak kuliah. Dan itu kita apa? Takdir. kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa terus diam diperlakukan seperti ini. Masa depan anak kita bisa hilang kalau pemerintahnya cuma dipilih sendiri. Gimana simulasi? Ini kita masih di jalan, tapi waktu keluar suara kita hanyalah angin lalu bagi mereka. Kalau kita menyerah, mereka akan semakin berkuasa dan semakin menindas kita. Kita ini rakyat, kekuasaan di tangan kita sebenarnya. Ya, kita harus bersatu. Kita harus memulai kalau kita tidak terima dengan semua keadilan ini. Jangan biarkan amarah kita dengan tidak pasal. Kita harus cari cara agar cara keadilan. Saya setuju, apapun caranya. Saya jangan akan terjadi pilihan saya kita karena ketidakadilan ini. Kita harus berjuang di kita sebagaimana layaknya hidup di bumi. Maaf Maaf ya, Mas. ya, mari Bu. Di sebuah lahan kosong, tepatnya pada siang hari. Sila pertama, bagai suluh menerangi jiwa. Ketuhanan yang Maha Esa kini meredup, kalah oleh gemerlap dunia yang fana. Toleransi yang dulu sangat mentari pagi, kini membeku, retak oleh prasangka dan ego yang meninggi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dulu terukir indah dalam setiap helaan nafas. Perjuangan darah para pahlawan tumpah, membasahi bumi pertiwi demi harkat manusia. Namun, kini keadilan bagai fata morgana. Semakin dikejar, semakin menjauh. Adab luhur terkikis, diganti caci maki dan saling menjatuhkan. Persatuan Indonesia dulu adalah mantra sakti, mengingat keberagaman media kekuatan. Dari Sabang hingga Merauke kita adalah satu. Tapi kini, sekat-sekat kepentingan merobek tenun kebangsaan. Egoisme kelompok merajalela mengabaikan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dulu adalah pilar demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan, musyawarah mufakat adalah jalan tengah yang bijaksana. Kini, riuh rendah kepentingan pribadi menolakkan nurani. Kebijaksanaan terpinggirkan, kalah oleh ambisi dan kekuasaan. Dan akhirnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dulu adalah mimpi indah yang diperjuangkan. Kesejahteraan bersama adalah tujuan mulia. Namun kini, jurang pemisah semakin lebar. Si kaya semakin bergelimang, si miskin semakin terpinggirkan. Keadilan hanya menjadi retorika kosong, jauh dari kenyataan. Dulu Pancasila diperjuangkan dengan tetesan darah dan pelayanan nyawa. Tapi sekarang Pancasila dibuang sia-sia. Dulu kau begitu gagah, tapi sekarang kau bagai pajangan dengan luka berdarah. Bangkitlah kembali, wahai nilai-nilai luhur. Bisikan kembali ke telinga generasi ini betapa berharganya persatuan, betapa mulianya kemanusiaan, betapa pentingnya musyawarah, dan betapa sucinya keadilan. Jangan sia-siakan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan dirimu hanya menjadi pelajaran kata-kata yang tanpa makna. Bangkitlah Indonesiaku, genggam kembali Pancasila dalam setiap langkah. Ya di sana, itu Muhammad. Ngapain dia di sana? Ayo kita ke sana. Yuk.
Ada apa itu rame-rame? Ada apa tuh? Apa yang kau bicarakan? Apa yang terjadi padamu? Kamu apa kamu? Aku tidak apa-apa, tapi negara ini sedang terbang. Oh mimpi ya? Dari tadi kami melihat kamu tergeletak di sini. Mimpi. Aku berharap kehancuran nilai-nilai Pancasila oleh ganasnya peradaban tidak benar-benar terrealisasikan di peradaban sekarang. Ini nafas peradaban modern merembus terlalu kencang hingga menerbangkan debu individualisme yang menutupi jejak-jejak penganan yang dulu pernah ada dalam perbedaan. Ironisnya lagi, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sila kedua Pancasila mulai tergerus. Seolah kita lebih mementingkan diri kita sendiri dan melupakan esensi menjadi manusia yang saling mengasihi. Satu kita sudah merebut laksana individualisme kesatuan kesatuan hanya menjadi aturan terakhir untuk egoisme. Kesepakatan dulu yang gemilang ini layu di altar kepentingan. Musyawarah yang dulu riang hanya gema perselisihan. Di tengah kemewahan, suara rakyat tergenggam hening. Bila keadilan yang berubah perkasa, ini tinggal ilusi belakang. Dengan biarkan gemuruh peradaban yang katanya gemilang, merobek satu persatu helai nilai Pancasila yang terangkai indah. Semoga ia tak menjelma badai yang mencabut akar ketuhanan dari kalbu, mengikis kemanusiaan hingga kering kerontang, meruntuhkan persatuan menjadi puing-puing permusuhan, membungkam musyawarah oleh riuhnya egoisme, dan menenggelamkan keadilan dalam lautan ketidakpedulian, agar kelak di tengah megahnya bangunan dunia, nurani bangsa tetaplah Pancasila. Pancasila satu. Apa satu? Peradaban.